Oke, kita lanjutkan. Mengapa apa namanya kalau cutting sebelumnya semenjak saya mengundurkan diri dari mata kuliah media itu kita akan belajar mengenai banyak hal tentang media ya tentang media media itu apa aja dan sebagainya. Tetapi saya akan mengembalikan lagi secara teoritis tentang apa sih sebenarnya visual itu, apa itu sih audio, apa itu video, sebenarnya fungsi-fungsi apa saja yang harus dikuasai gitu. Ya, jadi nanti saya akan mengembalikan lagi gitu. Dan tadi ya, jadi semenjak saya mengundurkan diri dari mata kuliah media pembelajaran digantikan oleh beberapa dosen, mereka menggunakan buku apa namanya buku yang mereka tulis. Ya, saya sih tidak melarang gitu. Makanya saya mau mengembalikan lagi fungsi media itu kembali kepada media. Mengapa kita perlu belajar media dari buku Smaldino? Kira-kira ada yang tahu? Saya panggil satu-satu ya, panggil dua aja lah. Pak Arya, gimana Pak Arya? Mengapa saya pakai buku Smaldino? Mungkin rujukan atau isi bukunya cocok atau sesuai sama apa yang Bapak inginkan. Oke, Albi Hazami, Betul, Ustaz. pinggir kolam itu apalagi mandi. Ada suara air. Suara kipas, Ustaz. Oke. Ya udah, Kohana gimana? Kenapa alasannya kira-kira? Nggak ada. Oke, Alwiyah. Kira-kira Alwiyah kenapa? Nggak ada juga. Coba Azkia Humairoh. Nggak ada juga. Putra Maulana. Nggak ada, cuma nyalain doang nih. Ya Putra, kenapa saya pakai buku itu? Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau kita bukan ahli dalam bidangnya, maka kita tidak punya wewenang secara akademik menentukan apa itu yang bukan kita kuasai. Kalau kita mungkin kuliah di bahasa Arab, tentunya konsep bagaimana media pembelajaran tentunya bukan ranah kita gitu. Jadinya eh, wah ada revisi jadwal. Ya, jadinya kita tidak belum jago-jago amat lah seperti itu. Coba Aisyah, gimana Aisyah? Emang gara-gara maunya saya apa bukunya Smaldino? Ayo Eh, gimana? ya Ustadz, menurut saya mungkin buku Samardina itu em, apa ya relevan gitu sama apa yang akan kita pelajari baik sekarang maupun Ya, jadi buku Smaldino itu adalah buku wajib yang dipakai di di FIP. FIP itu kan ada FBS, Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, FIP itu Fakultas Ilmu Pendidikan yang memang dia murni yang membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan. Salah satunya adalah Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, di prodi itu buku Smaldino itu jadi buku wajib, buku kitab suci yang harus dikuasai. Memang dia klasik. Jadi jadi kita jangan pernah menghina, ah itu buku klasik, kenapa? Udah jadul. Ya. Jadi saya tuh sering gitu kalau dulu saya lagi ngejar media, pas kalian lagi mahasiswa itu presentasi, ada dosen brengsek selalu bilang, siapa sih dosen medianya? Ngajarnya nggak becus, warnanya nggak jelas, powerpointnya jelek, gitu. Apalagi yang skripsi sekarang. Itu yang namanya PowerPoint sidang skripsi teks semua.
Kalau saya bilang itu bukan masalah dosen medianya, anaknya males main copas-copas aja gitu. Bukan masalah dosennya mengajarinnya benar, ada prinsip warna, kombinasi warna, jenis font. Nanti kita akan belajar seperti itu. Bagaimana warna belakang supaya nggak lelah. Nah, kita akan dapat ada di buku Smaldino. Apa itu suara? Nanti ada time lapse. Makanya kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan ngonten, itu istilah-istilah nanti yang kita akan pelajari itu udah nggak aneh. Termasuk etika dan security tentang beremail-emailan dalam sosial media. Nah, itu ada gitu pembahasannya. Jadinya amat sayang kalau misalkan kita itu apa namanya, tahu-tahu sudah bikin media aja tanpa menguasai dasar-dasarnya seperti itu. Ya. Nah, jadi ke depannya kita nanti akan eh, mengonsep sebuah menguasai konsep-konsep dasar itu apa itu media visual, media audio, media video, dan security keamanannya, serta variasi-variasi pengembangan teknologi pembelajaran seperti telepon, mobile learning, LMS, CMS, seperti itu. Nanti akan dibahas. Nah, jadi nanti setelah itu kita akan ketemu setelah meet itu adalah tiap kelompok ini sebenarnya konsepnya dahulu adalah kamu itu sekarang sudah punya grup PPL. Sudah punya grup PPL. Jadi kalau produk luaran dari media pembelajaran adalah media yang akan digunakan pada saat eh, mahasiswa mau PPL gitu. Jadi kamu nih mau ngajar di mana? Oh, di sini. Oh, bukunya apaan? Ini. Ya udah. Jadi nanti kamu akan datang ke sekolah, presentasi medianya, ada fotonya, diupload, dapat nilai. Jadi kalau mahasiswa itu bikin media yang cuman bikin doang tanpa ada penilaian dari mana tempat kamu PPL nanti, kadang-kadang suka ngasal gitu. Jadi nanti nilai terbesar adalah selain kamu presentasi materi tentang teori media itu sendiri, terus kamu presentasi produk di semester kedua, adalah kamu minta respon dari media yang kamu buat. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kamu siapin dari sekarang sudah mulai nyicil, kira-kira mau medianya apa, dikembangkan seperti apa, nah, jadinya nanti seperti apa. Dan media itu tidaklah turun dari langit serta merta gitu. Ada kurikulum, ada kegiatan inti, ada kegiatan lainnya. Nah, dari situlah nanti apa namanya baru dikonsep gitu. Jadi nanti yang sering terjadi adalah mahasiswa ketika bikin media, Pak saya bikin aja Pak, kenapa? Keren Pak begini. Nah terus diapain? Ya pokoknya Pak udah bikin aja Pak. Dan nanti kita akan membahas detail-detail bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi dasar pengembangan sebuah media pembelajaran. Seperti itu. Nah, nanti yang kadang deskripsi itu mereka skakmat gitu. Kamu bikin media? Iya. Mana RPP-nya? Nggak bikin, Pak. Nah, terus cara makanya gimana? Ya tinggal pakai aja, Pak. Hmm. Terus kamu gimana ini? Orang yang ngerti nggak? Ya tinggal buka doang, Pak. Nggak gitu. Gitu. Jadi, misalkan ini terus, ini medianya terkait dengan keterampilan yang mana nih? Maharat apa? Terus jenis kesesuaian
tujuan pembelajaran yang nomor berapa gitu. Jadi nanti silahkan juga eh, teman-teman mahasiswa sudah selain juga menyiapkan lokasi untuk memberikan media ini, juga harus sudah mempersiapkan tujuan pembelajaran apa yang menjadi rujukan untuk pengembangan media itu sendiri. Tuh. Nah, saya pengen Pak Hambali masuk. Oh, Pak Hambali udah masuk belum? Oh, masuk. Ya, nah, jadi saya kembalikan lagi gitu, kembalikan lagi ke asalnya. Kita pakai buku. Masuk Zoom-nya enggak? Kan saya kasih URL Zoom-nya, biar ngajarnya bareng. Media, iya. Vega, iya. Kan saya udah kirim ke Bapak panduannya. Jadi nanti saya sama Pak Hambali barengan terus gitu. Pak Hambalinya belum dong, tuh di sebelah saya dia. Ya, jadi nanti silahkan. Saya sih nggak saranin beli. Biasanya kan mahasiswa nggak mau modal gitu. Jadi dan beberapa mahasiswa tuh ada yang agak-agak pinter-pinter dikit lah, ya. Jadi dia datang ke pustakaan, terus nawarin kelompok mana? Lu kelompok berapa? 5. Ya udah gue fotokopiin ya. Nah, gitu. Jadi dia jadi kolektor fotokopiannya gitu. Jadi nanti kamu fotokopi, misalkan fotokopi pun jangan semua bukunya. Jadi cukup satu kelompok, cukup bab di mana dia dapat tugas presentasi seperti itu. Ya. Ya. Jadi nanti buku Semalino itu ya seperti itu gitu ya. Jadi dasar-dasar sekali gitu. Nah, silahkan nanti membuat kelompok. Di sini kan 2 kelas ya. Kalau 2 kelas, kalau misalnya kita hitung kemarin waktu tugas istimewa berapa orang sih kelompoknya? 3 apa 4? Kemarin 2, Ustaz. 2. Sekarang ada berapa orang sih? Saya nggak hitung. Oh, ada 40-an. Oh, banyak bener. Ini nggak ada yang lagi ikut apa kuliah magang atau apa gitu. Kayaknya nggak ada. Ya, nggak ada ya. Jadi nanti disiapin apa namanya? Jangan lupa ada aktif di Telegram. Nanti kan saya kabarin ada apa aja yang harus dikerjakan di LMS. Jadi saya berusaha seminimal mungkin ada penilaian di luar LMS. Dan LMS itu akan mati dengan sendirinya apabila terjadi keterlambatan. Gitu. Jadi menu-menunya nanti hilang. Misalkan pertemuan pertama ada tugas, pertemuan kedua ada tugas, pertemuan ketiga ada tugas. Ternyata kamu nggak ngerjain pertemuan yang pertama. Nanti pertemuan pertama hilang menunya. Jadi kamu nggak bisa akses. Gitu. Jadi kalau kemarin tugasnya berupa yang istimewa itu ada plot-plotnya, harus mengerjakan apa, lalu ada nilainya. Nah sekarang agak tambah serem, tepat waktu dan ini kekunci gitu. Kalau memang ada keterlambatan, itu. Dan nanti seperti biasa saya akan plotting berapa besaran nilai-nilai dari setiap kegiatan yang akan kalian dapatkan. Jadi nanti kalau suruh isi kuis nilainya berapa persen, ada isi presentasi berapa persen dan sebagainya gitu. Nanti di ini aja ya, di diperhatikan terus di Telegram juga di LMS. Jadi mungkin di LMS nanti informasinya ada apa saya taruh di Telegram. Nah, kamu aktif gitu. Jadi mata kuliah Komar, komputer Arab, juga komputer media, nanti semua penilaiannya ada di LMS seperti itu. Ya.
Oke, apa namanya? Nah, nanti jadi saya sebenarnya mohon maaf ini karena dalam bulan Januari itu saya lagi hat-tricknya kerjaan gitu sampai nggak berhenti-berhenti begadang. Jadi insya Allah dalam 2-3 hari ke depan saya sudah siapkan bab apa aja yang kalian bisa pilih. Ya, kalau syukur-syukur kamu yang udah punya buku tahu, Pak saya mau judul ini aja Pak. Nah, itu lebih baik ya. Jadi sebelum diperebutkan, nah, silakan kamu ngajuin Pak saya yang visual aja Pak. Pak saya video aja Pak atau yang lain-lainnya. Dan juga nanti selain produknya yang kamu buat itu disekolahkan, maksudnya disekolahkan, tetapi dibawa ke sekolah juga nanti akan ada di website Prodi gitu. Karena resikonya saya jadi PJ Prodi di bidang website, jadi apapun karya kalian, entah itu skripsi, entah itu apa namanya hasil karya-karya kalian ini akan didiseminasi, istilahnya akan diuji publik gitu. Jadinya kegiatan-kegiatan yang semula kamu ngasal, ya janganlah ya. Saya sebenarnya nggak bakal malu ketika oh PBA bikin gini doang toh, oh nggak ada masalah buat saya. Ya, jadi saya coba tes ombak nih. Oke, Rara Ardayarum, kamu Adidas udah lihat buku Smaldino-nya belum? belum buka-buka Ustaz, baru yang Ustaz kasih. Kopernya doang ya. Iya Ustaz. Coba, ini dia apakah udah pernah ke pustakaan UNJ ngaminjem? Nah, nggak jawab. Belum Ustaz. Ya, Yahya gimana? Yahya udah ke pustakaan pinjam? Belum Ustaz, karena kan baru dikasih kemarin covernya. Nah, orang ada di kapan tahu di Telegram. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi apa? Kita akan buat makalah jadi kajian teoritis. Yang minggu keduanya adalah produk. Jadi kan juga ada mata kuliah PKM nih. Kamu oh iya kamu udah PKM udah kemarin udah lulus ya. Ya udah berarti silakan kamu PKM yang tahun lalu itu disiapin. Kira-kira kamu mengambil bagian eh eh bukannya kamu udah PKM dulu bikin video sama Bu Yumna Bu Yumna suruh Bu Patu suruh bikin video micro learning. Iya, sudah usah sama Ustazah Putih. Iya iya ya betul ya. Mhm. Nah berarti udah pada gapan nih gitu. Jadinya udah lancar gitu ya, jadi nggak apa-apa nanti disiapkan aja. Cuman sekarang paling tidak kamu tahulah konsep-konsepnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti saya dengan Pak Hambali akan memikirkan ya gimana-gimananya mengenai perkuliahan kita. Jadi nanti kita akan mungkin kamu akan karena kan kita sudah terbiasa ya ada yang suruh pakai Kahoot kayak kemarin atau nanti kelas poin atau pakai apapun itu ya nanti kita akan mengulang kembali lagi hal-hal tersebut gitu karena kaitannya dengan pembelajaran atau media pembelajaran. Paling tadi ya kelebihannya kita setelah kita belajar buku Smaldino adalah kita akan tahu sebenarnya kalau anak SD SMP kita pakai gambarnya yang seperti apa. Terus kalau kita di perkuliahan kita harus pakai media yang seperti apa dan seterusnya gitu. Sebenarnya kalau kita konsep media audio seperti apa? Pernah nggak sih kita punya tahu apa namanya media video kita kayak apa sih? Apa media audio kayak apa sih gitu? Terus media pembelajaran kayak apa sih gitu? Jadi nanti biasanya sebelum kamu presentasi ya entah saya atau Pak Hambali akan presentasi dulu 5-10 menit sebagai dasar kalian akan presentasi gitu.
Jadi kalian nggak buta-buta banget gitu. Kadang-kadang kan kalau dari teman-teman atau apanya gitu. Jadi tetap kami dari para dosen juga punya kewajiban untuk menjelaskan di luar menyimak makalah-makalah kalian. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih nih dari angkatan kalian. Ada Mapres ya, delegasi Mapres 3 orang. Wah, dan uh, semuanya luar biasa, gitu kan? Artinya ada angkatan yang memang luar biasa dari segi kelulusan ya. Kalau dari kelulusan kemarin saya masih upload ada 2000 angkatan 2017 yang bisa sampai 70 orang lulus tepat waktu. 28 orang 3,5, 40 berapa di semester 8. Nah, sekarang kamu jadi angkatan yang paling banyak punya Mapres. Sekalian kekompakan kalian diuji kembali dengan apa namanya, lulus 3,5 terbanyak, kalahin tuh 30 orang gitu angkatan kamu. Dan semester 8-nya 50. Jadi angkatan yang lulus tepat waktu. Suatu kebanggaan gitu ya. Jadi ketika kita terkadang egois santai-santai aja, nah akhirnya nggak mau tahu gitu. Tapi ketika kita ingin kebersamaan itu jadi gitu, akhirnya ya jadi gitu ya. Dan yang mulai terbukti tercecer itu dari mulai 2018, 19 udah mulai tercecer karena memang kekompakannya kurang sehingga masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang lulus jadi per semesternya cuma 10, 10, 10. Lulusnya enggak 20, 30. Wah, kan cakep gitu. Ya, ada pertanyaan? Kebetulan hari ini di Prodi lagi ada sidang seminar proposal. Nah, saya juga harus jadi penguji gitu. Jadi kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Ustadz Jadi, izin tanya Ustadz, ya, silakan. untuk kelompoknya itu nanti dibuatnya itu boleh gabung atau per kelas aja gitu Ustadz? Gimana Pak Hambali? Gabung aja ya, 2 kelas jadi 1 aja udah. Nggak usah di kelas-kelasin lagi karena emang saya tuanya. Ya, ada D gitu. Jadi 1 tuh kata Pak Hambali. Oke, kalau kamu punya teman deket beda kelas, tapi kelasnya D, gimana Pak? Udah nggak apa-apa, gabung aja. Iya, itu ada maksimal anggotanya nggak Ustadz? Enggak, komputer Arab apa ini? Media. Oh, yang tadi kelas D hari Kamis ya? Jadi pindah sekarang ya? Iya, Ustadz. Oh ya udah nggak apa-apa, gabung aja. Ya tadi gimana orangnya? Iya Ustadz, ada maksimal anggotanya nggak Ustadz? Udah kita putusin sekarang aja lah. Kita putusin ada 4 kelompok. Per kelompok 4 orang maksudnya. Jadi nanti kalaupun misalkan ada kelompok yang dapat judulnya sama, nah itu datanya harus beda. Jadi nanti di compare isinya KW-KW gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada dosen yang bikin kelompok sesuai bab-bab, kalau saya nggak suka. Saya pengen satu kelompok, satu bab 2 kelompok. Saya mau tahu mana yang benar gitu. Saya belajar dari Prof. Aceng gitu. Jadi waktu kemarin saya bikin micro learning di anak 2022, nah, ternyata Pak Aceng bikin kelompoknya satu bab 2 kelompok. Kenapa? Disuruh ngebandingin saya setiap makalah mana yang paling baik. Nah, nanti yang baik itu direkam, lalu diupload di UNJ e-learning gitu. Biar kalian tahu, wah rese nih Pak Abas nih. Makalah gue jelek kali ya, makanya gue nggak diupload di UNJ. Jadi nanti bisa jadi apa yang kalian buat itu nanti jadi referensi saya untuk membuat
materi ajar gitu, dari apa yang kamu konsep gitu. Wah, ini kayaknya kamu penguasaan materi visualnya bagus. Wah, kasih nilai lebih. Pokoknya kita nilai kamu akan melihat melalui LMS ya. LMS itu saya akan belajarnya asli pakai LMS. Sibuk apapun saya mohon maaf untuk hari ini aja karena sebenarnya sih saya masih bakal sibuk terus. Tapi saya ingin belajar mendisiplinkan diri, belajar berbasis website gitu. Karena saya yakin investasi website ini dalam LMS adalah memudahkan saya di semester-semester berikutnya karena kerangkanya sudah jadi gitu. Jadi saya tinggal nanti gimana nguploading tahun berikutnya saya tidak akan serepot sekarang seperti itu. Ya tentunya kalau saya dipercaya megang media lagi karena saya udah ditendang gitu istilahnya saya bilang. Walaupun Pak Muharjuk sempat bertanya sama saya, lu nggak ikhlas Bas tinggalin mata kuliah media buat gua. Nah, jadi saya bikin statusnya saya harus meninggalkan mata kuliah yang telah membesarkan saya gitu. Maksudnya media. Tapi emang saya emang mau pindah, orang saya mau jadi profesor istimewa, ya biarin aja, nggak ada hubungannya. Seperti itu, ya. Jadi nanti 4 kelompok, nanti kita akan bikin beberapa bab, nanti kita akan rancang medianya seperti apa, materinya apa, insya Allah dalam 3 hari ke depan, seperti itu. Baik, selanjutnya. Iya Ustadz, izin tanya, berarti nanti penentuan judul atau medianya itu per kelompok gitu ya Ustadz, bukan individual. Ya, saya maunya kelompok aja. Kalian udah capek individu, udah saya juga saya capek. Cuman kalau tugas-tugas di media online, LMS itu nggak ada tugas individu ya, tugasnya nggak ada kelompok, individu semua. Jadi misalkan hari ini ada pertanyaan, mengapa alasan kita mengambil buku Smaldino? Nah, kamu harus jawab, ingatnya tadi apa, saya jelasin apa? Sesuai kemauan Pak Abbas, karena kita sudah sesuai dengan keahliannya. Yang terakhir, kita tidak punya kompetensi dalam media karena kita tidak bukan ahli media. Nah, nanti kamu pilih apa? Jadi hari ini yang saya omongin jadi kuis gitu. Ya, nanti kabarnya itu ada di Telegram gitu. Itu. Iya Ustadz, ya, terakhir ini untuk di Telegram kan yang baru join kelas A ya Ustadz, kelas D belum, itu linknya bisa dikirim Ustadz. Oh, iya 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 iya, ntar saya kirimin. Ya, syukran Ustadz. Hmm. Jadi saya nggak perlu japri ke WA. Saya kecolongan itu ketika saya apa-apa japri ke PJ, PJ-nya tidur. Udah berantakan pertemuannya gitu. Makanya saya ke situ aja jebret ke Telegram. Oh iya, kamu ada masalah nggak mata kuliah MKU belum diambil atau apa yang belum diambil? Itu kan saya sebar mata kuliah MKU kosong, MKDK. Jadi kamu ambil aja tuh yang FBS. Kali aja ada yang belum belum ada yang belum milih atau apa gitu ya. Gitu. Ya udah, oke, kita kembali lagi. Ada itu nggak? Izin bertanya Ustadz. Oke ya, ya. Mau mastiin Ustadz, berarti untuk pertemuan yang eh, setelah UTS atau pertemuan sisanya itu, kita apakah ada kayak latihan ngajar dengan menggunakan media tersebut atau kayak cuma mempresentasikan si medianya itu Ustadz? Iya, presentasi media aja yang saya buat media ini sesuai tujuan pelajarannya ini. Oh bagus ya udah. Nah, tapi jangan sampai selesai tadi. Kamu datengin ke sekolah, minta dinilai sama pihak sekolah. Nanti nanti ada surat pengantarnya gitu. Mau 1 bab, mau 2 bab, nah, dibolehin lah gitu. Ya, oke. Ya presentasi itu aja, presentasi produknya. Kamu mau pakai buat ngajar di UNJ juga boleh. Ya ada lagi? Ustadz, izin bertanya lagi Ustadz. Eh, untuk mata kuliah ini minimal kriteria nilainya itu apa Ustadz? Ya nanti kan saya lagi bikin Pak. Pokoknya sama lah 6, 86 lulus.
A 81, amin gitu. Nanti kita ada banyak. Jadi hal-hal yang kemarin di istimewa itu tidak hadir nggak ada nilainya kan kemarin nggak kehitung, sekarang kehitung karena nanti pusat penilaian itu ada di LMS gitu. Ya, pusat penilaian itu ada di LMS gitu. Ya, jadi nanti semua berpusat pada LMS mengenai kegiatan pembelajaran terutama penilaian. Pak, saya kasih kesempatan tiga minggu ya. Jadi minggu pertama ini itu bisa dikerjakan sampai minggu ketiga. Nah, pas masuk kita minggu keempat, itu menunya hilang semua di minggu pertama. Langsung hilang, cung, gitu. Pas masuk minggu kelima, menu minggu kedua hilang. Gitu. Terus dikerjakan, udah nggak bisa dikerjain lagi. Ya, gitu. Jadi nanti ringan penilaiannya seperti saat istimewa, nanti ada harian, yang kemarin nggak kehitung, sekarang kehitung beneran. Bahkan bisa jadi kuda hitam lah ya. Ada izin dari pihak sekolah, ada apa-apa nanti kita akan rinci gitu. Dan kamu silakan mengejar itu semua ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, Pak Wali mau nambahin silakan Pak Wali, ada udah hadir sama kita. Halo, halo cek 1 2. Kok nggak ini ya? Baru masuk soalnya. Halo, mikrofon Anda dibunyikan. Halo, tapi di sini nggak ada naik turun mic-nya ya? Biasanya turun. Halo 1 2 cek. Halo, halo. Lanjut, Ustaz. Oh Maujud, alhamdulillah. Siap, siap, siap. Ya jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abbas, ya pokoknya saya senang sekali bisa sama Pak Abbas ini. Beliau ya sampai sekarang meskipun saya udah jadi dosen karena dulu saya murid beliau. Beliau ini master kita semua nih, terutama di bidang MPBA ya teman-teman. Tadi saya udah dengarkan ininya, teknik-teknik penilaian, metode pembelajaran, penugasan-penugasan, ya itu persis ya seperti yang saya juga lakukan ya sebagai ya saya banyak ngambil pembelajaran ini, banyak mengambil ilmu dari beliau sebenarnya. Jadi apa-apa yang sudah saya beliau ya itu memang sesuai ya dengan konsep saya juga ya teman-teman ya. Jadi ya itu saja sih Ustadz Abbas yang saya sampaikan ya. Jadi sekarang sebenarnya lebih ketat nih teknik pembelajaran dan pengambilan nilai dari pembelajaran MPBA ini ya. Ada presentasi, ada LMS ya, dan semuanya kalau udah pakai LMS itu penilaian itu sangat objektif dan akurat teman-teman ya. Jadi teman-teman dituntut keaktifannya ya, jangan sampai pura-pura lupa, pura-pura nanti kedetek terus selama 1 semester itu 16 pertemuan itu kedetek teman-teman. Ya seperti yang saya kerjakan juga waktu dengan kelas D ya di Nahu Sorof kemarin dengan Pak Aceng.
Itu kan saya pakai metode seperti ini, itu kedetek, jadi siapa yang aktif, siapa yang males. Ya, itu semuanya demi eh, teman-teman agar bisa mencapai target pembelajaran di MPBA ini. Ya, mungkin itu Pak Bas ya. Syukran jazilan teman-teman ya. Semangat selalu ya. Jadi nanti kelas D nggak usah masuk berarti di hari Kamisnya. Cukup di kelas ini aja. Saya sama Pak Bas ya. Ya, syukran jazilan Ustaz. Belah, ada yang lagi dibantai sama Pak Marjuk. Ya udah, itu aja. Jadi insya Allah mengenai Telegram dan sebagainya, insya Allah hari ini saya sudah siapkan semuanya. Terima kasih. Kalau memang ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang, Ustaz. Ustaz.